Sedangkan dalam Al-Quran, sekarang gini, kau bilang bahwa itu mimpi atau bukan? Kau nggak usah sok tahu di sini. Kau mengatakan bahwa itu mimpi atau bukan? Abangku kasih tahu. Kau bilang itu bukan. Dia bilang mimpi. Terus ketika itu perbedaan atau bukan? Ketika itu perbedaan atau bukan? Aku kasih tahu dulu. Itu perbedaan atau bukan? Seseorang yang antara mimpi dan bukan mimpi itu perbedaan atau bukan? Aduh, kau jawab aja itu nggak ngerti. Aku kasih tahu. Kalau kau merujuk itu perbedaan atau bukan? Mimpi dan bukan mimpi itu perbedaan atau bukan? Apa? Mimpi dan bukan mimpi itu perbedaan atau bukan? Perbedaan. Nah, ketika kau mengatakan tadi apa? Ketemu langsung, sedangkan Buya Syakur mengatakan itu mimpi. Nah, sekarang ku tanya balik. Kita tuh mengimani Al-Quran, hadis, baru ke ulama. Tafsir ulama itu beda pendapat nggak? Beda pendapat sama ulama. Kita ya udah, sekarang kau tadi makanya aku bilang selain dari Al-Isra itu, apakah ada yang lain Muhammad ngomong dengan Allah? Ngomong langsung nggak ada? Silakan kasih supaya memperkuat argumenmu. Ketika waktu Muhammad mengatakan, aku kasih argumen abang bandal kan? Bukan kan tadi ku bilang. Makanya ketika waktu kau mengatakan bahwa Aisyah yang masih umur 6 tahun ini disuruh menikah dengan Muhammad, kau bilang ini perkataan Allah langsung kepadanya, tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi kau mau mengatakan bahwa ya Allah yang berkata langsung. Nah, paham kan? Nah, sekarang di mana dalilnya kalau Allah itu berkata langsung kepada Muhammad? Makanya aku kasih pelajaran sekarang. Dalam Islam, pertama kita harus memegang teguh namanya Al-Quran. Kedua hadis itu asalnya nama perilaku. Saya nggak usah kau ajari itu. Kau jelasin saja. Saya tanya, apakah ada ayat yang selain Al-Isra itu memperkuat argumenmu bahwa Muhammad ngomong langsung sama Allah? Nah itu tadi An-Najm ayat 1 sampai 3. An-Najm 13 18. An-Najm berapa? Udah cukup. An-Najm berapa? 13. 12, 13, 12, 13 berapa? 12 sampai 18. Ini. Yap. Ini tentang apa asbabun nuzulnya? Ya baca aja lah. Lo baca mana ini 12 ini? Maka apakah kamu ini? Iya baca. Apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Mana? Ya, terus? Mana? Ya, terus baca jangan diskon. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Apa ini? Nah, baca Sidratul Muntaha itu apa? Baca, klik aja. Di dekatnya ada apa? Ini. Ya baca. Nah, ini kan masih tentang Isra Miraj. Lah iya, itu ada dalilnya enggak? Loh, ini catatan kaki. Di mana ada Al-Quran mengatakan ini? Loh, Sidratul Muntaha itu namanya peristiwa dalam Isra Mi'raj. Makanya tadi aku kasih tahu dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran ini tambahan nggak dari ulama? Tambahan mana? Ini Sidratul Muntaha ini. Sidratul Muntaha itu banyak orang nggak tahu. Catatan kaki itu diterjemahkan dalam bahasa Arab yang asli, dikatakan bahwasanya tempat yang paling tinggi di atas langit. Ini pendapat siapa? Bukan pendapat siapa-siapa, Bang. Itu pendapat yang dipercayai oleh satu. Kalau gitu kenapa kenapa nggak ngomong secara jelas bahwa yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang bahasa Sidratul Muntaha. Al-Quran itu turunnya bukan di Indonesia. Ini catatan kaki. Kau ngerti nggak? Berarti ini pendapat ulama. Tahu nggak kata siapa? Catatan kaki pendapat ulama. Terus kenapa nggak tertulis di sini? Kau tahu kenapa nggak langsung tertulis di Al-Quran? Ku tanya, kau tahu nggak artinya apa? Loh, artinya apa? Loh lah ya, kalau ditulis Indal Sidratil Muntaha, kau tahu nggak artinya? Apa? Ini kan catatan siapa? Sidratul Muntaha. Kenapa Muhammad nggak menjelaskan di bawah sini? Bang, jangan goblok ya. Al-Quran itu turun dari Tuhan. Turun dari Tuhan di mana? Kok turun dari Tuhan di mana? Udahlah, abang udah jelas ku jelasin ya kan. Tadi kau bilang bahwa Allah mau ngomong sama Muhammad
langsung, yaitu peristiwa Isra Miraj. Nah, ya itu jelas Nah, nggak? Coba pendapat baca ayat para 12. ulama, ini kan pendapat para ulama, ya, Yang berbeda pendapat terkait. Yang satu bilang bahwa dia Yang mana? tidak pergi ke langit ketujuh. Yang mana? Yang mana? Tadi, Sekarang kasih tahu. ini. Kasih tahu dulu tadi. Kasih tahu. Nih, kau ini bukan ulama. Bro, Kau nggak lebih baik daripada mereka. kau Nggak lebih baik daripada profesor-profesor ini yang mengerti tentang perjalanan Isra Miraj. Kau jangan ngarang-ngarang di sini deh. Kau baca ayat 12 tadi sampai Makanya ketika waktu saya bertanya, apakah kalian punya dalil lain selain mengatakan tentang Isra Miraj ini yang dikatakan adalah mimpi? Bro, kau kasih aku waktu buat ngomong nggak? Kalau nggak aku turun. Ya, kau turun saja, kau hanya modal congor dari tadi. Kalau Loh, di mana kau bisa nggak kasih dalil? Ada 114 ya surah di dalam Al-Qur'anmu. Kenapa kau nggak bisa buktikan selain Isra Miraj? lah, Kenapa? peristiwa Isra Mi'raj itu sudah sangat membuktikan. Loh, sudah sangat membuktikan. Kenapa nggak banyak? Kenapa hanya satu? Aduh, Udah, mentoknya di Isra Miraj saja, hanya yang ngarang-ngarang doang. bro, kasih tahu bro. Biasakanlah kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan, bro. Loh, kau cari-cari, jangan biasakan mencari pembenaran ketika pembenaran itu hanya dari yang kesalahan. Kau jangan membiarkan pembenaran tentang kesalahanmu itu. Kau bilang Al-Quran Loh. salah. Dia Jel, jelas. kalau memang Al-Qur'anmu benar, kenapa berbeda pendapat? Bukan berbeda pendapat. Itu kau Loh, harus tahu. tadi kau bilang bahwa yang satu bilang bermimpi, yang satu bilang nggak bermimpi, berarti itu berbeda pendapat. Dia mentafsirkan loh. Loh, semuanya mentafsirkan. Emang siapa yang lihat Muhammad itu ketemu Allah langsung? Jelas dia Al-Quran disebutin. Siapa yang melihat? Saya tanya, siapa yang melihat? Ini perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Kau lihat nggak di Al-Quran tadi? Kau baca. Loh, ini nggak? perkataan siapa? Perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Siapa yang pernah melihat Muhammad itu ketemu sama Jibril? Bahkan Muhammad disebut, kau lihat ini. Siapa yang pernah melihat Muhammad? Yang Ya. mana? Ini kau lihat, makanya baca. Nih. Aku udah katam, tenang aja. Ya, oke. Muhammad Mana? disebut apa? Mana? Karena Mana? siapa yang pernah melihat? Nih. Mana. Ini baca. Ikro. Kenapa dia disebut gila? Tuh, kau baca dulu itu. Kenapa dia disebut gila? Ya kau baca dulu. Klik nomor 1 itu. Kau baca. Baca, Nah, kenapa? Kau baca. Kenapa dia disebut gila, pertanyaannya? Dia itu disebut gila oleh orang-orang kafir. Kenapa dia disebut gila? Saya tanya. Memang saya tahu itu orang kafir. Kenapa dia disebut gila? Kenapa? Karena dia mengatakan dia bertemu dengan Jibril, dia bertemu dengan Tuhan. Terus, apa yang dikatakan orang itu? Apa? Ini ayat selanjutnya. Terus turun Loh, lagi. pertanyaan mereka apa? Lah iya turunin lagi. Stop. Jawab Muhammad apa? Turunin lagi. Jawab Muhammad apa? Jawab Muhammad apa? Bener nggak? Benar apanya? Ini adalah kebodohan. Makanya saya tanya kamu tadi, siapa yang pernah melihat Muhammad Kejauhan. bertemu dengan Jibril? Kan gitu. Kejauhan. Pemikiranmu Siapa yang pernah melihat Muhammad bertemu dengan Jibril? Pemikiranmu kejauhan. Oh, kau pasti Kristen ya? Coba aku tanya sekarang. Kau Kristen bukan? Loh, pasti saya Kristen dong. Kau minum nggak? Apa? Minum nggak? Minum apa kau ini? Pertanyaan ini botol. Minum alkohol nggak? Loh, kalau saya di tempat dingin minum alkohol dong. Kenapa tidak? Kau makan babi nggak? Kenapa saya makan babi? Tentu saja. Kenapa? Nah, kau pernah dengar ayat nggak di Perjanjian Lama? Apa? Kau pernah dengar nggak? Kau pasti Pernah tahu, dengar apa? Kau kasih saya dalil. Kau jangan sok-sok jadi Yahudi kalau bawa bukan Yahudi. Aduh. Kau jangan sok-sok bawa hal seperti itu tidak diturunkan. Jangan kalau kau nggak ngerti, jangan sok tahu. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah jika kau meniadakan satu saja
hukum dari nabi sebelum aku. Kau baca apa itu? Iya aja, jangan baca apa. Ilmu Ketika saya bertanya, kau jangan ngomong soal yang lain. Tuh, Ketika saya bertanya, Muhammad itu pernah nggak? Ada nggak yang melihat Muhammad itu bertemu dengan malaikat? Kau tadi mengatakan bahwa semua itu tafsir. kau kan Ketika kafir, waktu kau kan kau kafir. mengatakan hal seperti itu, kau pun sendiri, siapapun tidak pernah melihat Muhammad bertemu dengan malaikat. Ini hanyalah apa yang dikatakan Muhammad. Simple bro. Ku kasih tahu simple bro. Kalau kau bilang kayak gitu, terus berarti orang-orang yang percaya Muhammad itu bodoh, gitu. Pasti Muhammad yang katakan sendiri kok. Sekarang ku tanya ke kau. Muhammad yang katakan sendiri kok. Saya tinggal- bukan lo ini. Kau tinggal di mana? Lo ini Muhammad yang katakan sendiri kok. Mana? Ini. Yang mana? Ini. Kau baca sendiri itu dari Nabi kau. Kau salah. Ini yang hadis ini yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhan. Karena kenapa? Kau baca sendiri, baca dulu, baru jangan takiyah, jangan takiyah. Tahu asbab Baca dulu, baca ikro. asbabun nuhulnya enggak. Loh, ini bukan asbabun nurut atau apa, kau baca dulu. Kau harus tahu dulu kenapa turun hadis ini dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang ummi buta huruf, karena pada zaman dahulu penulisan dan segala macam pencatatan itu belum ada. Pada zaman itu adanya hafalan. Botol nggak berarti? Loh, ya memang botol. Oh ya udah. Tapi Kau percaya kepada seorang yang botol kan? bukan, itu bukan Terus? bodoh. Hadis ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datang dari Benar-benar Tuhan. apa? Terus bagaimana dia bisa mengoreksi Al-Quran ini benar atau tidak kalau dia tidak tahu baca, botol? Karena Bagaimana dia mengatakan, bagaimana dia orang menulis ini, dia bilang, oh itu yang benar. Gimana dia mengoreksinya, botol? Ini, tolong. kau harus tahu bahwa apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Bagaimana dia mengoreksinya kalau dia sendiri buta Sekarang huruf? Aku tanya kau, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab kan? Aku tanya, datangnya bahasa Arab dahulu atau Al-Quran dahulu? Bahasa Arab lebih dulu kan? Oke, sekarang aku tanya, pernah nggak ada orang Arab yang mengkoreksi atau menyalahkan Al-Quran ini? Pernah? Ngapain gua harus ngomong seperti itu? Karena Kau tanya saya bukan Arab, botol. Botol. Kalau saya lagi tanyakan bagaimana kalau Muhammad itu yang ditulis ini benar atau tidak, dia mengoreksinya bagaimana? Makanya aku kasih tahu, zaman dahulu orang-orang dalam orang Arab itu turunnya Al-Quran kan di bahasa Arab. Orang Arab tuh lebih ngerti bahasa Arab daripada kamu, Mas DBS. Kalau gitu gini, kau percaya nggak Muhammad itu buta huruf? Aku percaya, karena itu Percaya. aku membuktikan Al-Quran itu asli. Percaya, yakin. Iya. Terus kenapa di sini dikatakan dia membacakan? Yang mana? Ini ayatmu yang sampah ini semuanya. Mana? Yang satu bilang buta huruf, yang satunya bilang mulutmu. Loh. Kau bilang apa tadi? Lo tadi kau yang mengatakan kan bahwa dia buta huruf, kenapa kau bisa ngomong ini sampah? Kau bilang apa tadi? Sampah, kalau begitu ayat ini buang aja. Coba sekarang kau cek. Buang aja, bro. Ayat. Lo ini kau baca. Ini kalau Kau buang yang aja. salah, sekarang kau Sampah cek, ini kalau memang berarti. Ayat ini salah. Kalau memang ayat ini salah, sampai detik ini ada nggak yang bisa membuktikan ayat ini salah? Semua Al-Quran. Lo tadi kau bilang bahwa dia bisa baca. Ini Kata kontradiksi siapa dia bisa sendiri, baca? sampah. Kata siapa Kau buang dia aja ini. Kata siapa dia bisa baca? Lo ini Allahmu. Kata siapa? Lo kau ini memang kau mau bertentangan dengan Al-Quran. Ku kasih tahu dulu kau, membacakan itu kau perlu membaca, apa kau bisa mengucapkan? Kalau membacakan itu apa, Pak? Bahasa Arabnya. Membacakan itu apa? Kola ya kulu. Terus apa? Terus kenapa ini membacakan? Membacakan apa? Yatlu.
membacakan apa? Dia membacakan apa? Lembaran-lembaran yang suci. Nah, lembaran-lembaran itu apa? Kau klik dulu. Kau klik, kau cari tafsirnya. Lembaran-lembaran itu apa? Ini sampah, buang aja kalau kayak gini. Kau buang aja. Kalau kau bilang bahwa dia buta huruf, kau buang ayat ini. Jadi sampah aja. Penuzulnya, terjemahannya, tafsirnya. Kau bacakan. Kau ini tadi ketika waktu orang, sebentar dengarkan. Ketika orang menafsirkan tentang Isra Miraj, oh itu tafsiran mereka. Sekarang kau percaya tafsir. Ini enggak ini. Tadi ketika waktu orang menafsirkan, Buya Syakur itu menafsirkan, kau bilang ya itu tafsir. Sekarang kita fokusnya ke Al-Quran. Saya baca ini, kau bilang tadi bahwa Muhammad buta huruf. Kau suruh saya baca tafsir, sedangkan ini adalah lembaran-lembaran di sini. Ini aneh sekali kalian ini. Kau ini kau mau ngomong tentang asbabun nusul, kau mau ngomong tentang hadis, kau ngomong tentang tafsir. Saya mengikuti apa yang kau inginkan. Ketika Buya Syakur menafsirkan, kau bilang itu tafsiran, ya kan? Kau nggak percaya kepada, oh dia menafsirkan. Sekarang kau baca bahwa tafsir itu banyak. Kau punya Injil lah, juga. terus kenapa kau di sini ngomong tentang tafsir? Kau percaya? Kenapa ketika waktu sudah jelas-jelas membaca suhuf juga banyak. Jadi kau buang aja sampah ini ketika kau mengatakan Muhammad buta ilmu huruf. yang bermacam-macam itu lebih sampah. Loh, kau kepanasan sih. Giliran kalah argumen di sini, kau tiba-tiba ngomong, loh saya suruh kau buang ayat ini jadi sampah aja. Ketika kau mengatakan itu, loh ini suhuf kok. Kau tahu nggak Al-Quran sama Nabi Muhammad siapa duluan datang? Kau ngomong loncat-loncat. Ini membaca apa? Membaca apa? Hei, Muhammad bisa baca atau tidak? Sampah. Pengetahuan umummu tuh lo kasih tahu. Muhammad bisa baca atau tidak? Nggak bisa. Loh, terus ini apa? Kau buang aja sampah ini. Oh bukan. Loh, terus ini apa? Saya tanya depan kau. Namanya orang kalau kau dapat dari pikiran. Suhuf, hei, suhuf. Ku kasih tahu dulu kau. Mau kasih tahu apa kau ini? Di zaman Nabi ada Al-Quran nggak? Ini baca apa? Kita lagi fokus di buta huruf atau tidak? Kau nih pendidikan. Kau ini baca. Pendidikanmu jauh nggak? Kalau makanya tadi ku tanya, bagaimana dia bisa mengoreksi Quran kalau dia nggak bisa baca? Kalau tempatmu pendidikanmu masih rendah, aku kasih tanya dulu. Al-Quran itu kau ini ketika ini dituliskan, dia mau mengoreksinya gimana? Botol. Botol. Wih, tolol. Kau ini mau bertentangan. Tadi kau bilang yang paling tertinggi adalah Quran. Kau mau membantah Quranmu ini sendiri? Enggak, itu benar. Loh, terus kenapa kau bilang bahwa lembaran-lembaran? Ini lembaran ini apa, hei? Kau tahu nggak Al-Quran itu kutanya, kau tahu nggak kalau Al-Quran itu ditulis mau tulis di gigi kayak tulis ini dia bilang apa? Kutanya kau ini ditulis di mana? Yang nulis bukan dia membacakan di mana? Yang nulis bukan Nabi. Yang nulis bukan Nabi. Terus Nabi ini membacanya di mana? Membaca apa? Membaca apa ini? Ya dia hafal suhufnya. Ini menghafalkan, melafalkan atau membacakan? Itu melafalkan. Terus di mana? Kok dirubah lagi? Yatlu. Kau bisa bilang Nabi kau. Ini kok kita jadi yang bela si buta huruf ini? Kok jadi aku yang bela kalau nabimu nggak buta huruf? Kau menghina Nabi ini buta huruf ini. Lo tadi kau bilang memang Nabi bahwa nabimu buta huruf.
Terus, Betul. terus. Makan. Loh saya yang belain kalau Nabi kau nggak buta huruf. Duh, Nabi kok buta huruf? Yakin kau? Gak bikin. Yakin? Berarti botol dong. Enggak botol. Terus gimana cara dia mengoreksi dong? Hah? Makanya dikoreksi. Kutanya. Loh, Quran kau, bagaimana dikoreksi ini benar perkataan dari Allah ke Nabi dari Allah ke Jibril ke Nabi kepada penulis Al-Quran ini. Bagaimana kau yakin ini adalah kebenaran semuanya? Sedangkan nabimu tidak bisa membaca. Karena, nah ini aku kasih tahu dulu ya. Pada zaman dahulu belum ada namanya penulisan. Penulisan itu datang di kancah politik. Oke? Bukan Kasih tahu kancah dulu. politik. Kasih tahu dulu. Kau dengarkan ya. Goblok. Kau dengarkan ini ya. Kau dengarkan ini supaya ku katakan. Kau bisa mengatakan nabimu sendiri ini. Sekarang ini begini. Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kau dengarkan itu. Dengerin dulu. Dengarkan. Lanjut dulu. Karena ini menghina Jangan bacot. Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok Kau dengarkan. Nabi saya. Loh. Karena Sampai buta semua. huruf ini identik dengan goblok. Oke, sampai akhir. Karena buta huruf ini identik dengan Kau goblok. menghina Nabi ini. Kau play sampai akhir, jangan baca. Kalau ada anak itu disuruh Kau play ini sampai salah, akhir. suruh lagi salah, suruh ini salah. Dasar buta huruf. Harusnya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Tahu kan? Kira-kira begitu. Lo kok kabur? Woi, Sekarang saya Twitter kok kan kayak woi kok kabur? Katanya dengar sampai selesai, kok kabur? Astagfirullah. Astagfirullah, kenapa semua seperti ini? Jangan kabur dong. Aduh. Oke, kita satu-satu lagi nih. Kenapa seperti ini kalian ini? Ya Bang, halo, Anda Kristen atau Islam? Shalom, selamat malam. Selamat malam. Kristen atau Islam Bang? Wah, sudah turun dia ya Bang ya. Iya. Kita satu-satu aja dulu ya Bang ya. Supaya santai aja Kalau dulu. begitu biar saya turun lagi Bang. Kasih naik Baik, mereka dulu. makasih ya. Iya. Makasih Bang ya. Makasih Bang ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga Bang. Jangan malu kalian. Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Gimana Bang? Boleh bertanya Bang? Loh kita lagi ada topik mau dilanjutkan atau gimana? Saya nggak ngikutin topik ini karena itu Abang live, saya mau bertanya. Ya, Anda mau buka topik baru atau tentang hal buta huruf ini?
Enggak, topiknya apa ini? Topiknya tadi Aisyah. Awal mula semua orang yang mendengarkan lagu Aisyah tidak tahu kalau Aisyah itu dinikahi pada saat umur 6 tahun dan digauli pada saat 9 tahun. Itu topiknya. Iya. Abang tahu ini Masalahnya kan? apa? Masalahnya Iya. apa di sana? Ya kenapa Aisyah itu dinikahi pada saat umur 6 tahun? Emang kalau dinikahin di Islam itu seperti ini, Bang. Ada aturan menikah dihalalkan itu dan digauli itu setelah balik. Emang Berarti masalahnya abang- apa? Enggak, berarti anak abang umur 6 tahun boleh dinikahi. Di Islam itu ketika balik itu boleh dinikahi, itu aturannya. Iya. Karena zaman Nabi orang umur 6 tahun, tapi kan itu belum digauli kan setelah balik kan. Ya, berarti anak abang mau abang nikahi di umur 6 tahun. Lah, kalau aturan Islamnya kalau di Arab seperti itu, kenapa enggak itu? Kalau memang kita ada aturan seperti itu. Ya, berarti abang mau berpikir dengan cara Islam ya? Lah betul. Emang masalahnya apa dengan Anda? Tuh, Emang berzina boleh gitu. Bukan, Agama Anda pertanyaannya itu berzina, anak-anak Anda kan itu Ya, kenapa seharusnya bawa anak disekolahkan, Bang. Kenapa jangan bawa anak saya? Itu aturan di Islam. Berzina. Iya, kan? Saya bacain ya di Bible kalian berzina bapak dengan anak boleh ya? Loh, saya itu bacain. bukan berarti ajarannya, Bang. Makanya bacanya konteksnya. Yang kita lagi Lah, bacakan ya, saya ini. kan bilang kan itu Iya, ajaran. tapi kan Ajaran ini Islam itu. lah berarti abang Islam kan atau bukan sih? Lah saya Islam. Loh Emang iya kenapa, dong, emang? berarti anak Masalahnya abang apa boleh nih? dinikahi Bro, pada saat bro, emang masalahnya apa? Ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun setelah balik. Masalahnya apa? Iya, bagi Apa kehidupan masalahnya? sekarang kan masalah kan, Bang. Agama Anda menghalalkan Bagi zina. loh, saya nggak Masalahnya. ngomong tentang agama. Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan saat ini. Itu kan di Indonesia, bro. Loh, Di di Arab Indonesia lain, berarti ini tidak bisa diajarkan di Indonesia dong. Begini, aturan Islam tetap aturan Islam. Ketika dia berpindah ke Indonesia, ya ikut aturan Indonesia. Tetap Loh, aturan Islam. berarti tidak bisa diajarkan di Indonesia kan, Bang? Kan di Indonesia kan punya undang-undang juga. Ya, berarti Emang kenapa? tidak bisa diajarkan ajaran ini di Indonesia kan? Betul. Yang Ya abang udah, permasalahan- berarti jangan diajarkan Islam di Indonesia dong. Dengar dulu, Anda kan bilang tadi, permasalahannya Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Dan digauli di umur 9 tahun setelah balik. Apa masalahnya di sana? Loh, ini bertentangan dengan tadi Anda sudah bertanya, saya sudah jawab, bertentangan dengan berarti tidak bisa diajarkan Islam di Karena ada Indonesia undang-undang dong. Indonesia, Undang-undang Indonesia kan belakangan ini dibikin. Ya, berarti sudah tidak bisa lagi Islam diajarkan di Indonesia saat ini. Nah, makanya di apa nama di Indonesia tidak menikahi anak di bawah umur, kan begitu. Berarti iya, ini ajaran Islam atau bukan? Lah memang iya, memang Berarti ajaran Islam nggak bisa lagi diajarkan di Indonesia. Lah karena di Indonesia ada undang-undang. Kalau bertentangan dengan undang-undang, boleh nggak diajarkan? Begini, itu apa namanya? Jangankan di Indonesia, Anda aja masuk. Saya tanya, boleh nggak diajarkan? Saya punya undang-undang sendiri, saya larang Anda. Apalagi dengan Bukan gini. Ketika waktu ini bertentangan dengan undang-undang, berarti tidak boleh dong diajarkan di Indonesia. Tapi memang iya, kenapa? Karena berarti Indonesia Islam- ada undang. Ya, berarti Islam nggak bisa diajarkan dong di Indonesia. Sekarang Anda lihat, ada nggak di Indonesia ini? Loh, tadi Anda sudah mengakui. Dengar dulu, Roy. Dengar dulu. Jangan Anda aja yang ngoceh nih. Anda buka Loh, komar. tadi Anda mengatakan bahwa ini kan bertentangan dengan undang-undang, Pak Rafiq ya. Begini, Berarti sudah kan tidak Anda bisa dengar- lagi diajarkan. Ajaran Islam di zaman Nabi itu menikah itu setelah anak sudah balik.
Di Indonesia Nggak, undang-undang yang saya dari tadi saya sudah ngomong, Pak. Nah, ini kan Anda tanya yang bertentangan itu kenapa, masalahnya apa? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak, Perempuan dan Anak. Nah, berarti sudah tidak bisa lagi diajarkan di Indonesia. Anda bilang iya, berarti Islam sudah tidak bisa diajarkan lagi di Indonesia, kan? Bukan masalah Islamnya, undang-undang. Loh, ini ajaran Islam atau bukan? Iya, analoginya Nah, gini. analoginya, sebentar. Gini, dengar dulu. Ada lampu merah. Lampu merah itu aturan tidak boleh diterobos. Ada yang menerobos. Apakah salah? Kan aturan Salah dong. Salah. Undang-undang tidak, aturan Islam itu tetap aturan Islam. Ketika di Indonesia dibikin undang-undang, ya apa permasalahannya? Itu kan undang-undang Indonesia seperti itu. Bertentangan nggak dengan undang-undang? Iya, karena Berarti tidak bisa diajarkan kan di Indonesia? Iya, sekarang siapa yang mengajarkan ini? Anda lihat nggak ada orang yang mengajarkan? Ada. Yang menikahi anak di bawah umur. Ada yang Gimana? melakukan. Ada yang melakukan. Mengajarkan, ya mengajarkan siapa? Lo ini. Kan Anda tadi bilang mengajarkan. Sebentar, Pak. Pelan. Yang Ya. mengajarkan siapa? Pelan, Pak. yang Mengikuti mengajarkan sunnah siapa? itu. Sunnah itu mengikuti atau tidak? Yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan siapa? Oknum yang mengajarkan siapa? Pak, Anda bilang pelan-pelan dong. Lah, ini Anda pelan-pelan tadi ini. tanya. Ini pelan-pelan yang ini. diajarkan ini. Ya, siapa yang mengajarkan? Ini. Yang mengajarkan siapa? Ini baca depan kau Iqra, Pak. Kecil ini nggak bisa baca, saya baca. Nggak bisa baca ya. Ya. Nih. Saya mau tanya itu. Oh, Pak, jangan loncat-loncat dulu. Nih, baca. Lah, Anda bertanya dari tadi, masa saya nggak boleh tanya? Loh, saya lagi belum dapat poinnya. Lah, saya udah Baca. jawab. Anda Baca, diam Pak, dulu, tadi. saya jawab. Loh, ini Anda gimana diam sih? dulu. goblok. Pelan-pelan dong. Loh, kok Betul. Loh, itu Anda ayat diam berapa dulu. tuh di Saya- Quran, saya Pak? Jawab. Pak, itu ayat berapa di Quran? Ya? Itu ayat Anda berapa di bukan Quran tuh? goblok, ya? Baca dulu dong. Kenapa malu, Pak? Ini dia mengikuti Apa ajaran malu? Muhammad. Saya udah jelaskan. Loh, Agama Anda yang menghalalkan berzina. Gini, Agama Pak, saya nikahi bocah saya 7 tahun, tidak Syekh ada Puji aturannya. diduga Tapi tiru agama Muhammad, Anda Pak. Dengarkan, tidur Pak. dengan orang tua, anak tidur dengan orang tua untuk meneruskan keturunan Pak, itu itu boleh. tidak ada bolehnya. Boleh, kan? Mana Anda katakan boleh di mana? Boleh kan? Anda katakan Boleh, boleh kan? itu di mana? Kasih saya dalilnya. Di ayat Kasih saya dalilnya bahwa itu boleh. Diam dulu, saya kasih dalilnya. Kasih dalilnya. Ya, Lah, saya cari dalilnya, baru Anda bicara. Sama seperti saya bicara. Ketika waktu saya menunjukkan suatu hal, ya saya bisa bilang bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada dalilnya, ada. Makanya ketika waktu Islam mengajarkan ini, berarti Islam tidak bisa lagi diajarkan di Indonesia. Karena mengikuti Muhammad itu adalah sunnah. Anda harus mengerti. Babi, konten pemakan babi, diam dulu. Saya mau itu baca dalilnya. ya. Loh, kenapa ini Kejadian kau 1934. Pak, tenangkan dirimu. Kita belum. Kepada adiknya, tadi malam aku telah. Apa yang Jangan kita dulu, bacakan di baca sini? dalilnya. Jangan lari-lari, Bu, Pak. Saya mau baca dalilnya. Pak. Tetap Anda. Tadi Anda tanya mau baca apa dalil. masalahnya? Esokan Saya hari kamu jawab. berkata, kakaknya. Jangan kejang-kejang dong. Pelan-pelan, Pak. Pak, Baik. Lah, malam itu pelan-pelan. kita beri dia minum. Pak, Anggur, pelan-pelan. Aduh, Tidur, ternyata dengan semuanya sama ini. Udah nggak bisa kekontrol lagi ya, Pak? Tahan, Pak. Jangan Tahan. jangan kan. Makanya kita lagi fokus bahas sesuatu. Saya bisa menjelaskan. Kita belum selesai. Iya, itu jelaskan ini. Itu kejadian. Loh, saya bisa jelaskan, tapi ini belum selesai. Tadi Anda bilang bertentangan. Saya udah jawab Tiba-tiba pertanyaan Anda ngomong udah Saya lain sudah jawab lagi. pertanyaan Anda. Iya, apakah Saya ini sudah Islam tidak bisa lagi diajarkan di jawab. Indonesia? Sekarang Anda jawab itu pertanyaan saya nih, kejadian. Kasihan kalau seperti ini.
Kita lagi ngomong yang bertentangan tadi, dia percaya diri. Terus masalahnya apa? Saya bilang masalahnya bertentangan dengan undang-undang. Ya udah, kalau bertentangan dengan undang-undang bisa nggak diajarkan di Indonesia? Yang bertentangan dengan undang-undang nggak bisa diajarkan di Indonesia. Biji mana kalian ini kok maksain? Mam 12. Halo. Oh ya, Ya, Anda Kristen atau Islam, Pak? ya Islam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini izin menanggapi. Memang benar sih ini Nabi Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah 6 tahun. Tetapi dia itu nggak tinggal satu rumah. Beliau itu tinggal serumah ketika Aisyah itu berusia 9 tahun gitu. Tadi kan kita sudah lanjut ke pertanyaannya. Ini bertentangan nggak dengan undang-undang? Ya gini ya, Mak. Yus, pada zaman dulu kan nggak ada undang-undang. Berarti kalau udah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak bisa lagi diajarkan dong. Enggak, gini kan, ini kan cuma sunnah gitu kan. Iya, tetapi ada yang mengikuti kan. Mengikuti Rasulullah itu adalah sunnah kok. Mau dapat pahala atau enggak? Berarti ajaran kan? Iya, benar. Berarti tidak lagi bisa diajarkan dong. Ini kembali lagi ke kita. Apakah kita ingin melakukannya atau enggak? Ini kan sunnah. Loh, sekarang sudah ada ajarannya, Bang. Bahkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang dipanggil syekh. Dia mengatakan loh, kalau seandainya kejadian seperti ini yang didapat di informasi yang viral. Yang menjadi pertanyaannya, apakah berapa banyak hal ini terjadi? Kita nggak pernah tahu. Dan kehidupan anak-anak ini yang seharusnya sekolah, seharusnya bermain, kenapa dipaksa untuk kawin? Kenapa dipaksa untuk menikah? Sama juga seperti yang Aisyah lakukan ini. Kenapa waktu dia masih berumur 6 tahun, dia masih bermain boneka, tetapi dipaksa untuk kawin? Enggak, ini. Apakah Allahmu Apakah Allahmu tidak memikirkan bagaimana kehidupan Aisyah, traumanya Aisyah ini? Masih kecil, direnggut semua hal di dalam hidupnya. Gimana ini? Ini ya, dia itu nggak digauli ya, dia juga tinggal satu rumah ketika 9 tahun baru satu rumah gitu. Berarti kan sama aja bertentangan dengan undang-undang kan, Bang? Kalau menurut aku sih fans saja, soalnya kan pada zaman 2000 yang lalu nggak ada undang-undang. Kalau begitu udah ada undang-undangnya, Allahmu nggak berpikir tentang masa depan. Kalau yang dia lakukan ini nanti bertentangan dengan hukum manusia. Masa Allahmu nggak berpikir jauh ke depan gitu? Sedangkan di iman kekristenan itu nggak pernah ada undang-undang ya, nggak pernah di dalam Alkitab itu bertentangan dengan undang-undang. Berarti ini buatan manusia dong. Bisa mikir nggak kalian? Ini Masa kok Allah nggak berpikir tentang masa depan kalau yang dia katakan Nabi kau gauli anak kecil? Kenapa Allahmu nggak berpikir tentang masa depan kalau kau ngomong tentang masa lalu? Kalau Tuhan itu perkataannya ya dan amin, maka tidak akan bertentangan dengan yang namanya manusia. Masa manusia berpikir lebih baik daripada Tuhan? Apa itu? Masa manusia harus membuat suatu aturan yang lebih baik daripada Tuhan membuat aturan? Gimana sih kalian ini? Fokus ya Pak ya, jangan lari-lari. Silakan ya, kita masih tentang hal seperti ini, jangan lari-lari. Jelaskan. Jawab dulu pertanyaan saya di kejadian itu nih. Saya Kejadian bacanya. apa lagi? Ini kenapa sih teman-teman muslim nih?
Jawab aja, bantah yang kalau memang argumen kalian itu tepat, ya. Bukan loncat-loncat. Setidaknya fokus dong. Jangan kabur. Kalau emang jangan kalian tiba-tiba kalau udah nggak bisa bantah ya udah belajar dulu, turun belajar membaca gitu. Jangan kok tiba-tiba langsung mengalihkan lagi, ya. Kalau Allahmu, ya benar, berarti nggak akan bertentangan dengan yang namanya undang-undang saat ini. Jadi saya pikir ini bukan perkataan dari Allah suruh menikahi anak bocil ini. Apakah Allah nggak mengetahui bahwa masa depan nanti manusia akan membuat bertentangan dengan yang dilakukan oleh perintahnya? Kok lebih rendah?